Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Cindy Sylvia from Muhammadiyah Palembang University. Today, I would like to share some information about 3 easier ways using modals. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 3 tips mudah untuk menggunakan modals. Tapi sebelum itu, apa sih modal itu? Okay, let's check it together. Modal is the word that express different kinds of things. Modal adalah kata yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu hal yang berbeda, tergantung pada situasinya. Misalnya, for instance, they might express ability, possibility, permission, obligations, and etc. Biasanya, modals ini digunakan untuk mengekspresikan kemampuan seseorang. Seperti, I can do it, saya bisa melakukannya. Possibility, can you make it, bisakah kamu melakukannya. Permissions, may I go, bolehkah saya pergi. Obligations, you have to do it, kamu harus melakukannya. Modals ini sedikit berbeda dengan kata kerja regular verb lainnya. Itulah yang membuat kita merasa bingung dalam memahami modals. Oke guys, di sini ada beberapa kata yang ada dalam modals. Yang pertama itu can, could, may, might, should, ought to, must, have to, will, shall, and would. Oke, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama. Dalam menggunakan modal, kita cukup menggunakan kata asli modal. Kita tidak perlu mengubahnya. Use as is, gunakan sebagaimana bentuknya. Don't change, jangan dirubah. Meskipun kita mengatakannya di saat present, past, maupun future. Sebagai contoh, she can dance. Ini benar. Kenapa ini benar? Karena kita menggunakan kata modal sebagaimana bentuknya. Di sini kata modalnya adalah can. Kita tidak menambahkan apapun di bentuk modal can. Kita lihat yang berikutnya. She can dance. Ini salah. Kenapa? Karena setelah kata modal ada penambahan kata s. Seharusnya kita tidak perlu menambahkan s. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Use base verb after modal. Don't use to. Gunakan kata kerja bentuk aslinya setelah modal. Jangan menambahkan to. Sebagai contoh, he should go there. Bisa kita lihat di sini, should adalah kata modal. Setelah kata modal, kita menggunakan kata kerja bentuk aslinya, yaitu go. Kita tidak perlu mengubah kata kerjanya ke bentuk kedua. Kedua dari go itu adalah when. Ketiganya gone. Kita cukup menggunakan kata kerja yang pertamanya, yaitu go. Sesuai dengan peraturannya tadi, use base verb after modal. Gunakan kata kerja asli setelah modal. Modal ini should, setelah modal kita menggunakan kata go. Ini benar. Berikutnya, he should to go there. Ini jelas salah. Kenapa? Karena setelah kata modal di sini adalah should, ada penambahan to. Sedangkan peraturannya don't use to. Jangan menggunakan to. Oke, kita lanjut lagi ke poin yang ketiga. Di saat kita ingin menggunakan modal dalam bentuk negatif, kita cukup menggunakan kata not setelah kata modal. Use not after modal. Kita tidak perlu menggunakan don't use, don't, doesn't, isn't, aren't, wasn't, and won't, kecuali have to. Di sini ada pengecualian have to. Saya tekankan lagi, pada have to kita menggunakan
don't have to. Bisa kita lihat contohnya. You should not go. Ini benar. Karena kata should, kata modal ini diikuti oleh kata not. Sesuai dengan peraturannya tadi. Menggunakan not setelah kata modal. Modal di sini adalah should diikuti dengan not. Kemudian you don't should go. Ini jelas salah. Karena kita tidak menggunakan don't. Kita cukup menggunakan not setelah kata modal. Yang ini salah. Kemudian, untuk menggunakan kata negatif di dalam kata modal, kita cukup menambahkan not setelah kata modal, seperti cannot, could not, may not, might not, should not, ought not to. Perhatikan, ought not to, must not, have to ini pengecualian tadi, don't have to, will not, shall not, dan would not. Oke guys, sekarang kita masuk pada sesi latihan. Sebelum itu saya akan jelaskan kembali 3 tips untuk menggunakan modals. Yang pertama, use as is. Gunakan sebagaimana bentuknya, don't change. Jangan dirubah. Kedua, use base verb. Gunakan sebagaimana kata kerja aslinya. Don't use to. Tidak perlu menambahkan kata to setelah kata modal. Yang ketiga, use not after modal. When negative. Ketika negatif, kita cukup menambahkan not setelah modal. Kita tidak perlu menggunakan kata selain not. Oke, langsung saja kita masuk pada sesi latihan. Soal yang pertama. He should to come. Bagaimana? Apakah ini benar? Coba kita perhatikan. He should to. Setelah kata modal ada penambahan to. Kita lihat lagi di peraturan nomor 2. Don't use to. Berarti ini salah. Karena di sini ada penambahan kata to. Seharusnya tidak perlu menambahkan kata to setelah kata modal. Nomor 2. You don't can sing. Bagaimana? Apakah ini benar? Di saat kita ingin membuat kalimat negatif menggunakan kata modal, kita cukup menambahkan not setelah kata modal. Kita lihat peraturan nomor 3. Use not after modal. Sedangkan ini menggunakan don't sebelum modal. Ini jelas salah. Yang benarnya itu you cannot sing. Nomor 3. You should not to yell. Bagaimana? Ada penambahan to di sini. Sedangkan kita tidak menggunakan kata to. Perhatikan lagi di sini, setelah kata modal ada penambahan kata diikuti dengan kata not. Ini benar, sesuai dengan peraturan nomor 3. Oke guys, cukup sekian dari saya. Semoga dapat dipahami ya. Thank you for watching.